Banyuwangi dibangun dengan kolaboratif bersama-sama dengan Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai paslon Pilgub Banyuwangi 2024 oleh KPU, Ibu Pistiandani dalam konferensi persnya menyampaikan ungkapan terima kasihnya yang selama ini bersama pasangan Mujiono telah berupaya melakukan sosialisasi secara terbuka terkait program rencana sebagai paslon yang mengikuti pilihan Bupati Banyuwangi 2024 dan kini sudah ditetapkan secara resmi oleh KPU. Dalam tahapan sosialisasi sebagai paslon, selama ini Ipuk juga mengaku sudah turun dan mendekati masyarakat agar apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat bisa terakomodir dan bisa dijadikan perwujudannya bila dirinya terpilih kembali menjadi Bupati Banyuwangi. Di momen Pilkada tahun 2024 ini, Ipuk Pistiandani berharap dan mengajak masyarakat tidak mudah termakan isu-isu provokatif yang membuat perpecahan di tengah masyarakat. Sebab menurutnya, Banyuwangi dibangun dengan kolaboratif bersama dengan rakyat. Diharapkan tahapan demi tahapan pilkada, masyarakat bisa melaluinya dengan proses demokrasi yang maksimal dan benar-benar keperuntukannya untuk rakyat. Ya, alhamdulillah tahapan sudah berjalan dan tinggal satu tahap lagi kami nanti berdua bisa melaksanakan kampanye secara terbuka di masyarakat. Ya, ke depan kami fokus pada pendekatan kepada masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa-apa saja yang akan kami lakukan jika kami terpilih sebagai bupati. Intinya kami ingin mengambil hati rakyat, ingin membuka pikiran rakyat Banyuwangi khususnya terkait dengan pemimpin yang mereka harapkan dan inginkan, program-program yang mereka inginkan dan aspirasi yang mereka harapkan kepada pemimpin Banyuwangi di masa mendatang. Dan insya Allah setelah ini kami berdua akan lebih banyak menyapa masyarakat untuk pilkada 2024. Banyuwangi dibangun dengan kolaboratif bersama-sama dengan rakyat dan pemimpinnya serta tokoh-tokoh agamanya. Jadi kami tidak ingin hanya karena pilkada rakyat menjadi terpecah, rakyat termakan oleh isu-isu provokatif yang menyudutkan salah satu calon. Maka kami berkomitmen bersama tim dan seluruh partai politik pengusung kami untuk tidak menggunakan cara-cara yang salah yang menyebabkan kampanye hitam atau black campaign, menyudutkan lawan dan membuat fitnah-fitnah yang nanti akan mempengaruhi pikiran rakyat sehingga rakyat memiliki pendapat-pendapat negatif terhadap calon bupati yang ada saat ini. Kami, Ibu Puji dan Mas Maki serta Pak Ali Roji adalah dua calon terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU, dan kami ada berdua pasangan calon yang terbaik bagi Banyuwangi, sehingga kami ingin masyarakat Banyuwangi punya citra positif terhadap kami semua. Jadi kami sebagai bupati sudah mengajukan cuti di luar tanggungan. Cuti kami keluar sejak tanggal 25 September hingga 25 November, dan Pak Miji sudah sah melaksanakan pensiun ini sehingga beliau sekarang sudah bukan ASN lagi. Saling menguras tenaga. Jadi memang akhir-akhir ini kami akan membagi tugas. Ada yang satu ada 8 undangan bahkan 10, sehingga kami berdua itu dengan kami lagi. Nah, kondisinya yang paling utama bagaimana kita tetap sehat, kita harus bahagia, harus menikmati hidup kita ini. Pilkada tahun 2024 ini di Kabupaten Banyuwangi bisa sukses terjadi bukan hanya karena siapa calonnya dan bagaimana partisipasi masyarakat bisa hadir ke TPS, tapi juga punya peran dan ada peran dari teman-teman media. Mohon dukungannya teman-teman media untuk bisa memberitakan hal-hal positif selama kampanye berjalan, selama pilkada ini berjalan, sehingga daerah ini tetap kondusif dan masyarakat merasa aman.
Sementara itu, Ali Magijaini setelah ditetapkan sebagai paslon Pilgub Banyuwangi bersama Ali Ruci di tahun 2024 oleh KPU, mengungkapkan rasa syukurnya lantaran tahapan demi tahapan sebagai paslon Pilgub Banyuwangi sudah dilalui dengan baik hingga dalam tahapan penetapan paslon oleh KPU. Ali Magijaini mengajak semua pihak, termasuk KPU dan Bawaslu serta jajarannya, bisa berfungsi maksimal sebagai mesin pemilihan kepala daerah di Banyuwangi. Diharapkan masyarakat juga bisa terlibat aktif dalam proses demokrasi dengan riang gembira. Bahwa kontestasi pilkada kali ini harus kita nikmati senyaman mungkin. Kami yang memang sudah menyiapkan diri bersama PKB dan para relawan, kami memang menginginkan posisi sebagai pemain murni. Maka dari itu harapan kami kepada mulai dari KPU, Bawaslu, aparat penegak hukum, semuanya berfungsi dan berposisi di tempat masing-masing, menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai undang-undang dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pilkada kali ini. Jadi itu sebuah harapan, bukan dalam rangka sungguhan, bukan. Itu harapan, murni harapan. Ada lagi? Gus, dari sisi Oke, gitu ya. Sini balik. Seingat saya, lagu yang terkenal itu boneka cantik, tidak ada boneka tampan. Itu jadi sekali lagi kalau di lagu-lagu itu kan boneka cantik dari India, tidak ada boneka tampan dari desa Rayut. Tidak ada. Gus, dari sisi kami ini mikot yang harus kita lakukan. Kami tidak perlu menanggapi hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan penambahan jumlah suara dan jumlah titik bagi kami. Silahkan berprasangka, karena biasanya prasangka orang itu didasari oleh kebiasaan sebelumnya. Saya ulangi, prasangka dan penilaian seseorang untuk orang lain itu biasanya didahului oleh kebiasaan dia sebagai apa dan bagaimana. Untuk penjelasannya harus datang ke rumah saya sendiri. Gus, dari sisi partai dari sisi partai pendukung kan 80-20 ini, Gus. Optimis, Gus, sama Pak Ali? Saya? Kalau ditanya optimis, saya itu sebelum ditetapkan sudah kelebihan optimis. Kali ini bukan pilihan partai politik, tapi pilihan bupati dan wakil bupati. Kami sudah berterima kasih kepada teman-teman PKB ini karena sebagai syarat rukun mengantarkan kami sebagai calon. Ini persyaratannya memang harus lewat PKB, karena itu bagian daripada persyaratan. Bagi kami tidak ada target berapa persen, pokoknya semua ikut kami. Tidak ada target persen-persenan, tidak ada, semua ikut kami. Kami hanya ingin memberi kabar gembira kepada para ASN, kepada birokrasi semuanya. Kami hadir dengan membawa konsep bagaimana birokrasi yang aman, nyaman dalam bekerja, sejahtera, dan tidak terlalu banyak tugas-tugas tambahan selain tupoksi daripada ASN yang sudah menjadi tugas. Oke?